Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fifadilah dari Prodi Pendidikan Matematika 2020A. Saya di sini akan menjelaskan tentang Aristoteles beserta pemikiran-pemikirannya. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani. Beliau adalah murid dari Plato dan guru dari Alexander yang luhur. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berlainan, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap dijadikan sebagai salah satu 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Untuk riwayat hidupnya, Aristoteles lahir di Stagira, kota wilayah Salcidae, Tracia, Yunani, dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya merupakan seorang tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles dijadikan murid dari Plato dan berlanjut menjadi guru dari Alexander yang berasal dari Makedonia. Masa Alexander berkuasa di tahun 336 sebelum Masehi. Ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan pertolongan dari Alexander, ia kesudahan mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya hingga tahun 322 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander membuat Aristoteles mengungsi. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles selalu menekankan empirisme untuk menekankan ilmu. Pada pemikiran-pemikiran Aristoteles, filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika ia sedang berusaha bisa di Akademi Plato, ketika gagasannya sedang dekat dengan gurunya tersebut, kesudahan ketika ia mengungsi, dan yang terakhir adalah pada waktu ia memimpin Lyceum, mencakup 6 karya tulisnya yang membahas persoalan logika. Di bidang ilmu dunia, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karya yang ini menggambarkan kecenderungan akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum dunia dan keseimbangan pada dunia. Dalam bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal merupakan gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena lapangannya lingkup karya-karya dari Aristoteles, karenanya dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali, seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetik. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan ilmu. Ia mengatakan bahwa ilmu dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni merupakan sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil cetaris didampingi dengan estetika. Cetaris merupakan pengungkapan himpunan perasaan yang dicurahkan keluar. Himpunan perasaan itu didampingi dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah merupakan dorongan yang akhir-akhirnya memberi bentuk khusus pada perasaan tersebut. Dan pada salah satu karyanya yang berjudul On Indivisible Line, cukup menjadi pembicaraan yang ramai. Isi dari risalah ini mengenai indivisible atau tak dapat terbagi. Aristoteles juga menulis biografi tentang Pythagoras, namun karyanya ini hilang. Diskusi-diskusi dan ceramah-ceramah yang dilakukannya mengenai adanya invito atau tak terhingga dalam aritmatika dan geometri mempengaruhi penulis-penulis berikutnya terhadap dasar-dasar matematika. Terima kasih, itu tadi penjelasan tentang Aristoteles dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.